podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Lentera Ramadan ASK podcastnya Ashifa Kolbu. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Semoga sahabat Ashifa selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat Ashifa, pada kesempatan hari ini saya Betty Ambarwati akan menemani sahabat Ashifa untuk menunggu waktu berbuka puasa, tentunya dengan sajian yang menarik dan juga inovatif bersama bintang tamu yang spesial kita pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan tema untuk hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu tentang dosa riya sebagai syirik kecil. Langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum Ustazah Salbi. Waalaikumsalam Ustazah Siti Salbiah ya. Ustazah, boleh disapa dulu sahabat Ashifa di rumah yang sudah kangen dengan Ustazah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya kita Ustazah ya. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita dapat berjumpa kembali, dapat menyapa sahabat Ashifa di rumah, dapat memberikan sedikit informasi terkait dengan hal-hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita ini. Ustazah Salbi, aduh saya sampai grogi nih sama Ustazah Salbi ya. Karena setiap hari lihat Ustazah Salbi selalu seger terus. Ustazah Salbi, gimana kabarnya di Ramadan tahun ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita, walaupun masih awal-awal ya, penyesuaian dulu kayaknya. Betul. Tapi alhamdulillah semua lancar. Apalagi sekarang kebetulan lagi mengandung ya. Iya, masya Allah. Soh sebenarnya, tapi kalau kuat ya tetap harus dijalani. Ya, walaupun Ustazah Salbi ini hebat sekali sudah mengandung, tapi tetap puasanya insya Allah full ya Ustazah. Amin ya Allah, semoga amin. tidak ada halangan sedikit pun ya. Ustazah, kita sempat bertemu di tahun kemarin dan 2 tahun sebelumnya ya. Kita sempat bertemu pada saat COVID, betul ya. Lalu juga tahun kemarin kita sempat bertemu dan alhamdulillah sekarang kita dapat dipertemukan lagi. Dan semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi ya bersama dengan sahabat Ashifa di rumah. Baik, Ustazah Salbi, hari ini kita mengangkat tema yang mungkin sudah familiar sekali, sering kita dengar di masyarakat ya Ustazah Salbi. Bahkan mungkin secara tidak langsung, nauzubillah, semoga kita tidak seperti itu ya. Tapi mungkin pernah kita melakukan hal tersebut tanpa kita sadari gitu ya. Tema kita tentang dosa riya sebagai syirik kecil. Nah, yang akan kita tanyakan atau saya tanyakan, sebetulnya riya itu apa Ustazah? Dan kalau dalam Islam apakah ada pembahasan terkait dengan riya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa Silahkan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ashifa ASK Podcast, alhamdulillah kita bertemu lagi, tapi kebetulan kita bertemu di tema yang berbeda dari sebelumnya. Yang pastinya ini sebenarnya lebih berat ya, tentang riya. Karena riya ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwa kita itu bisa jadi pernah melakukan itu, tapi kita tidak tahu kita melakukan hal itu. Nah, riya tersendiri memang dibahas di dalam Al-Quran, dan Islam sendiri sangat melarang sekali sikap ini, karena ini adalah penyakit hati. Riya sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi ar-riya'u. Nah, tapi asal katanya itu dari kata kerja ro'a, yara, riya, ru'yatan, yang artinya melihat, memperlihatkan. Ar-riya itu artinya memperlihatkan. Nah, maksud memperlihatkan itu apa? Memperlihatkan amalan atau perbuatan baik, bahkan ibadah, bahkan bukan hanya memperlihatkan saja, memperbagus amalan dan untuk dilihat oleh banyak orang, sehingga yang dengan demikian itu hal tersebut dibenci oleh Allah karena Allah merasa cemburu. Padahal yang Allah inginkan itu amalan atau ibadahnya itu diniatkan hanya semata-mata untuk Allah, seperti itu. Jadi riya itu
memang adalah penyakit hati. Bahkan kita kalau dalam penyakit psikologi kali ya, narsisius ya, narsis termasuk dari sifat narsis yang ingin mempublish atau ingin dilihat, bahkan ingin dipuji setiap perbuatan baik yang dibuatnya, seperti itu. Ustazah, semoga kita semua tidak tergolong dalam manusia yang memiliki sifat ria tersebut ya Ustazah ya. Lagi bulan puasa, betul. Ini dikit lagi biasanya akan muncul fenomena-fenomena pembagian takjil. Ya. Ada juga yang berbagi sedekah atau bersedekah, karena banyak sekali amalan-amalan yang berlipat gandakan pahalanya. Bahkan tapi banyak juga yang menyalahgunakannya dengan mempublish atau ingin dilihat. Nah, lagi-lagi kembali kepada niat sebenarnya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ilal akhir. Bisa ada tulisannya. Tapi saya ambil penggalan ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan atau menyia-nyiakan atau menghilangkan pahala dari sedekah kamu dengan cara memperlihatkan atau bahkan menyakiti orang yang menerimanya. Kadang-kadang selfie dulu ibu, ya, betul. Sambil dipegang barang. Bisa jadi orang yang kita berikan dan kita minta foto itu merasa direndahkan atau tidak berkenan. Makanya dari itu kita harus lebih berhati-hati ya kalau bersedekah. Sebenarnya kalau semuanya kembali kepadanya. Bahkan ada yang orang ingin memposting itu berniat untuk disebut dengan dakwah bilhal katanya. Dan ini maksudnya ke dalam dakwah memberikan contoh supaya orang lain mau mengikutinya. Atau bisa jadi ini adalah kepentingan untuk mempublish misalnya sebuah lembaga pendidikan ya, seperti kita banyak sekali konten-konten yang menunjukkan sesuatu hal yang baik. Lagi-lagi kembali ke niat agar orang tahu di sini ada pendidikan ini untuk membiasakan muridnya seperti ini. Nah, itu lagi-lagi niat kita apa seperti itu. Ya, betul sekali ya Ustazah ya. Semua itu sebetulnya kembali ke niat ya. Terkadang kita memang harus berhati-hati dalam memposting segala sesuatunya di media sosial ya Ustazah. Karena bisa jadi niat kita untuk memberikan edukasi atau memberikan pelajaran, tapi mungkin bagi orang lain niat kita itu disalahartikan. Kalau bisa ada pepatah yang mengatakan ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Jadi hanya cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu ya. Gitu. Masya Allah. Kita kalau membahas masalah ini sebetulnya agak sensitif sekali ya, karena balik lagi kita mengingatkan betul. Kita juga sebagai guru, sebagai manusia biasa yang mungkin punya hilaf, bahkan betul ya lebih suka mempublish, lebih suka ya, mungkin mudah-mudahan itu kita bisa ya menahan. Kita sendiri tidak memungkiri ya, kita sering upload di media sosial dan mungkin kita juga tidak sadar bahwa barangkali ada gitu termasuk. Tapi semoga setelah ini kita bisa tahu dan paham ya bahwa mungkin kemarin pernah ada dan nanti jangan diulangi lagi gitu ya Ustazah. Baik Ustazah, terkait dengan tema kita pada hari ini tentang riya nih. Kenapa Ustazah riya itu dikategorikan atau digolongkan termasuk ke dalam syirik kecil? Nah, baik Bu Betty, sahabat ASQ, kenapa bisa disebut syirik kecil? Karena tadi di awal dijelaskan bahwa seseorang, khususnya di dalam ibadah itu Allah hanya berharap inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan makhluk jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Tapi di sini Allah diduakan dengan niat lain supaya dilihat manusia. Maka dari itu disebut syirik kecil. Harusnya dengan beribadah kita diniatkan khusus untuk Allah. Makanya di sini
niat itu paling fondasi awal bernilai apakah suatu perbuatan nantinya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Dalam hadis dikatakan semua itu tergantung niatnya dan orang itu akan mendapatkan apa sesuai dengan yang diniatkan di awal. Makanya kalau kita niatnya untuk mencari ilmu, nanti ilmu yang didapat. Kalau kita niatnya hanya untuk pamer, nanti pamer dan dosanya yang didapat. Jadi semua kembali dari niat awal kita ingin melakukan ibadah, amalan atau apapun untuk apa. Tapi lagi-lagi kita bisa jadi kita sebagai penonton atau melihat, kita juga harus jaga. Jangan sampai dengan melihat orang mempublish lalu kita juga suudzon. Itu justru mungkin dia niatnya baik tapi ya, kita lah yang betul. mendapat dosa. Itu yang tadi saya sudah katakan ya, bahwa kita niatnya hanya untuk memberikan edukasi gitu ya, memberikan pembelajaran terkait dengan apa yang kita publish. Tetapi balik lagi, namanya di media sosial, salah satunya yang paling marak itu media sosial, karena banyak sekali yang melihat, mungkin tidak semua pemikirannya sama gitu ya Ustazah ya. Jadi kita juga harus bersikap husnuzon ya Ustazah ya. Sebisa mungkin kita bersikap memiliki sikap husnuzon gitu ya. Baik, Ustazah, berarti memang segala sesuatu yang akan kita lakukan itu yang pertama pondasi paling utama itu adalah niat ya Ustazah ya. Niatnya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, dan jangan sampai selain Allah ada lagi nih yang mau kita niatkan untuk melihat gitu. Itu ya yang dimaksud syirik kecil itu ya, yaitu menyebabkan Allah ya. Ya baik, Ustazah luar biasa sekali di sini. Saya agak deg-degan ya Ustazah. Saya takutnya setiap mendengar penjelasan dari Ustazah, apakah saya termasuk seperti itu atau tidak, selalu introspeksi gitu Ustazah. Tapi semoga dengan adanya penjelasan ini kita sahabat Asyifa di rumah terus belajar, terus introspeksi bahwa apa yang sudah disampaikan Ustazah Salbi tadi dapat kita terapkan ya Ustazah ya. Baik Ustazah, ketika kita tahu nih tentang syirik kecil yaitu berupa riya, sahabat Asyifa di rumah juga pasti mau tahu gimana caranya sih supaya nanti saya tidak termasuk ke dalam golongan yang memiliki sifat syirik kecil atau riya. Ada nggak tipsnya atau cara supaya terhindar dari syirik kecil itu Ustazah? Tips jadi sahabat Asyifa, ini bukan dari saya tipsnya. Ya, ini dari Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya, bahwa dijelaskan ada tips 3 hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari riya. Yang pertama, apabila amalan kita ini hendak dilakukan, ini amalan biasa bukan ibadah misalnya, hendak dilakukan lalu kita menyadari bahwa ini ada unsur riyanya, maka stop amalannya, jangan sampai dimulai, dan kita tunggu amalan itu kita perbuat sampai kita mendapatkan rasa ikhlas, muncul ikhlasnya. Jadi selama ini belum ikhlas, ini masih ada unsur riya, stop, jangan dilakukan dulu. Yang kedua, jika kita melakukan amalan tapi yang berunsur ibadah, nah lalu ada unsur riyanya lagi, kita ibadah tapi sepertinya ini ada unsur riyanya juga, maka harus ditunda juga amalan ini sampai datangnya rasa ikhlas, baru kita mulai. Yang tahu ikhlas atau tidak adalah diri kita. Jadi kita tidak bisa bertanya kepada orang, hanya diri kita yang tahu. Dan yang terakhir adalah apabila kita telah melakukan amalan, di tengah-tengah terbesitlah gangguan riya ini, maka kita silahkan beristighfar sambil menghalau rasa riya itu, sambil melanjutkan amalannya. Jangan sampai berhenti, karena mungkin amalan itu amalan baik, dilanjutkan tapi dengan terus mengingat, memurnikan niat kita ke awal lagi, seperti itu tipsnya. Kalau bisa ditunda, bahkan mungkin kita sering ya ingin posting sesuatu, suka gatal gitu ya, tapi ya. Tahan. Akhirnya kita tidak melakukan itu, atau kita ingin berbicara sesuatu, tahan. Akhirnya kita tidak melakukan itu. Seperti itu, dengan menunda beberapa detik, beberapa menit, akhirnya kita lupa dan rasa ingin mempublish akhirnya hilang. Itu pernah dan bahkan sering ya kita atau saya khususnya lakukan seperti itu. Baik, berarti di sini ada 3 ya, tapi ada satu kunci utamanya ya ketika kita
ingin melakukan atau tidak secara tidak sadar ingin melakukan hal yang sudah menjurus ke riya, yaitu kuncinya satu adalah ikhlas terlebih dahulu ya Ustazah ya. Ikhlasnya siapa yang tahu nih? Maksudnya siapa yang tahu sih kalau kita sudah ikhlas atau belum? Yaitu diri kita sendiri. Subhanallah. Ya, pengingat juga ya Bu Ustazah Betty, ini pengingat buat saya, Ustazah Betty bahkan Ya betul. sahabat Asyifa di rumah. Seperti itu. Jadi kita harus jaga ucapan, jaga tangan kita, jaga sikap kita untuk terhindar dari riya tadi ya Ustazah ya. Baik sahabat Asyifa, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini terkait dengan syirik kecil atau yang sering kita sebut dengan riya. Semoga kembali lagi harapan saya, harapan Ustazah Salbi dan pasti harapan sahabat Asyifa di rumah semuanya, bahwa kita terhindar dari yang namanya riya atau syirik kecil ya. Dan kembali lagi ketika kita memberi sesuatu, maka orang lain tidak perlu tahu ya. Baik, sahabat Asyifa, kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti kan kita sudah sampai di penghujung acara. Ustazah Salbi boleh memberikan sedikit pesan atau sedikit semangat untuk sahabat Asyifa di rumah supaya di Ramadan tahun ini bisa lebih baik lagi, bisa berubah, bisa terus semangat. Baik, sedikit berkaitan sama materi saya. Betul ya. Baik, sahabat Asyifa, bahwa keikhlasan itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Dan orang yang memiliki keikhlasan yang dalam, dia tidak akan pernah kecewa dengan amalan atau perbuatan baik yang pernah dia lakukan hanya karena tidak dipuji oleh orang. Maka dari itu, sucikan hati kita dari perbuatan atau penyakit hati dan luruskan niat kita untuk perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan. Karena sejatinya apa yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Saya Siti Salbia, mohon undur diri. Allahumma afiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Ustazah Salbi. Tadi saya mendengar sedikit kutipan dari Ustazah Salbi bahwa kita harus sucikan hati, luruskan niat. Seperti saya mendengar lagu yang luar biasa ya. Bisa dinyanyikan gak Ustazah Salbi sedikit penggalannya. Mungkin sahabat Asyifa di rumah penasaran lagu apa itu ya? Itu adalah lagu kebanggaan kita Ustazah Salbi ya. Mars Asyifa ya. Mars Asyifa, kolbu sucikan hati, luruskan niat. Masya Allah, ikhlas hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan jangan lupa sucikan hati, luruskan niat. Baik, terima kasih Ustazah Salbi sudah mau datang ke ISQ Podcast kali ini. Semoga apa yang Ustazah Siti Salbia berikan, Ustazah Siti Salbia sampaikan dapat diterima oleh sahabat Asyifa dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Dan sahabat Asyifa di rumah, saya Betty Ambarwati pamit undur diri bersama dengan Ustazah Siti Salbia. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.